Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Sungguh segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Kita senantiasa memuja dan memujinya, karena memang hanya Dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Kita senantiasa memohon pertolongan kepadanya, karena hanya Dia tempat kita bersandar memohon pertolongan. Dan kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, karena kita memang banyak berbuat dosa. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Yang kata Allah, innan nafsal ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dan kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Karena semua dosa yang kita lakukan pasti berdampak buruk, kecuali Allah Jalla Jalaluhu mengampuninya. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan dia. Dan barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, subhanallah. Kadang-kala kita melihat sebagian saudara-saudara kita yang ikut aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang nyeleneh seperti yang lagi rame Gavatar. Subhanallah. Di sini kita mensyukuri nikmat hidayah dari Allah. Kenapa kok antum nggak berangkat ke situ? Antum kenapa kok nggak berangkat ke Kalimantan sana? Kan juga bumi Allah itu. Masya Allah, Masya Allah. Tapi itu benar-benar nikmat Allah yang kalau kita rasakan, ya Allah, kok bisa dia tersesat? Sebagian dokter, sebagian orang pinter, kok bisa masuk sana? Subhanallah. Di situ kita yakin atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Man yahdillah fala mudhillalah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang ditentukan sesat oleh Allah, mereka itu yang alhamdulillah sekarang dipulangin dari Kalimantan. Sekarang dalam masa mungkin pembinaan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi ada manusia yang yakin dengan kesesatan mereka, bahwa itu kebenaran. Memang syaitan itu menghiasi satu perbuatan seakan-akan jadi perbuatan benar. Yang kita lihat orang-orang yang bom bunuh diri juga. Kenapa dia bisa bunuh diri? Karena dia yakin kalau dia bunuh diri, mati masuk surga. Maka kita memohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar itu benar, dan buat kami mengikuti kebenaran itu, dan tampakkan kepada kami yang salah itu salah, dan berikan petunjuk dan taufikmu kepada kami supaya kami bisa meninggalkan kesalahan itu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya bersaksi bahwasanya bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya segala kepemilikan. Walahul hamd, baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Dialah manusia yang diberi amanah untuk menyampaikan agama ini. Semoga salawat Allah, semoga salam berkah dari Allah senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau,
untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk cucu-cucu beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Rabbul Alamin, Allah Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir telah menentukan bahwa dunia ini sebagai darubala, sebagai tempat untuk ujian. Tema kita hari ini apa? Badai pasti datang. Orang biasanya ngomong badai pasti berlalu untuk menyenangkan hati. Tapi kita harus tahu bahwa badai pasti datang. Itu udah ketentuan Allah. Karena Allah memang menciptakan kita untuk menghadapi badai itu. Adapun akhirat, maka akhirat itu daru jaza, tempat untuk membalas. Apa balasannya? Mereka yang siap menghadapi badai dan lulus dalam kondisi tetap tegar walaupun badai menghantam dia, maka insyaallah jannatu adnin, surga Aden yang akan menanti dia. Tapi sebaliknya, orang-orang yang kalah dalam menghadapi badai tersebut, bahkan sebagian hancur dengan badai yang ada, maka neraka Allah yang akan menanti dia. Karena surga Allah ini tempatnya indah, maka untuk masuk surga Allah dibutuhkan perjuangan yang besar sekali. Adapun untuk masuk neraka butuh perjuangan enggak orang masuk neraka, jemaah? Jemaah, orang masuk neraka butuh perjuangan enggak? Aku berjuang nih untuk masuk neraka. Enggak ada berjuang. Dia jalan turun sampai ke neraka. Tapi mau ke surga, subhanallah. Tidak ada yang bisa memasuki surga kecuali orang-orang yang baik. Maka dengan badai yang ada akan terjadi penyisihan. Antum kadang-kadang lihat ada babak penyisihan. Kenapa ada babak penyisihan? Agar tampak siapa yang pantas untuk jadi juara, siapa yang harus pulang. Kita pun hidup di dunia disisihkan siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang tidak pantas masuk surga. Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ente mau beriman, fadhal. Ente mau kafir, fadhal. Allah enggak ada urusan, tapi kitanya yang berhak menentukan hal itu. Allah kasih jalan. Engkau mau ke Masjid Selipi, fadhal. Masjid Ar-Rahmah sekali. Engkau mau jalan-jalan ke Monas, fadhal. Nggak ada yang maksa engkau. Tapi ada orang yang milih ke sini. Ada orang yang milih ke Monas. Ada orang yang milih ke gereja. Ada orang yang milih ke tempat-tempat kemaksiatan. Maka kita berada di babak penyisihan. Agar tampak siapa yang berhak mendapatkan surga Allah dan siapa yang tidak layak. Allah berfirman di surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Ayat 1-3 apa kata Allah? Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira? Antum ini mengira. Ada orang benar-benar dia mengira ketika dia Islam, awalnya non muslim. Masuk Islam, dia ngomong Islam kok kayak gini sih? Orang-orangnya kok kasar? Orang-orangnya kok nggak santun? Kadang-kadang sebagian mengatakan, Ustaz, ana sejak ngaji nggak tahu kok orang-orang kurang sopan sama ana. Macam-macam ujian itu.
Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan amanah lalu mereka ditinggalkan tanpa diuji, tanpa dikasih badai-badai sama Allah tuh. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah menurunkan fitnah. Bagi siapa? Bagi orang-orang sebelum mereka. Sebelum sahabat Rasul SAW, udah ada umat-umat Nabi sebelumnya yang Allah berikan badai kepada mereka. Sehingga tampak, kata Allah, Allah melihat, Allah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Kalau diajak senang semuanya, suka. Antum coba diajak makan bersama. Berangkat enggak semuanya? Insya Allah. Diajak kerja bakti. Banyak alasan. Aduh, afwan, ana lagi ada urusan. Masya Allah. Perintah-perintah Allah. Itu adalah ujian buat kita. Musibah-musibah yang terjadi, itu juga ujian buat kita. Kejadian Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujian buat sebagian sahabat Rasul. Ada yang murtad. Iya. Ada yang enggak percaya. Mana mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam sehari semalam nih bolak-balik. Subhanallah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ujian buat para sahabat, sebagian murtad. Bahkan tidak sedikit yang murtad. Qabilah Bani Hanifah. Satu qabilah hanya sedikit yang tetap Islam. Ada sebagian yang tidak mau bayar zakat. Karena menurut dia zakat itu khusus untuk Rasul SAW. Disitulah akan tampak siapa di antara kita yang benar keimanannya. Dan siapa di antara kita yang minal kadhibin. Yang dusta. Kapan badai akan berakhir? Kapan jamaah? Masuk surga. Badai berakhir pertama kali mati. Antum dengan mati selesai ujiannya sudah. Tapi nanti ada fase selanjutnya di kuburan. Tapi untuk di dunia, khalas. Antum gak bisa nambah amal. Mau nambah amal perbuatan, mau datang kajian ya. Setelah masuk kuburan, ya Allah, anak kok gak datang ke pengajian waktu itu. Gak ada sudah. Kebangkitan dan hisab adalah masa penentuan hasil ujian, hasil tes selama di dunia. Nanti akan dilihat bagaimana hasil antum. Kemudian manusia akan dikelompokkan. Orang-orang yang sukses dan orang-orang yang gagal dalam kehidupan ini. Ketika mendaftar ke sebuah perusahaan, antum daftar ngelamar ya ke sana, antum akan dites. Setelah dites, antum akan menanti hasil ujian. Tapi ada orang ketika tes udah ketahuan, insya Allah dia lulus. Ngelihat, oh insya Allah lulus. Anak bisa jawab semuanya, alhamdulillah semuanya lancar. Jadi ada harapan insya Allah lulus dia. Tapi ada orang ketika tes dia tahu nggak lulus dia sudah. Dan sebagian di antara kita tahu ketika hidup di dunia bahwa kayaknya dia nggak lulus. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ketika menceritakan bagaimana orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Lalu Allah mengatakan, "Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين." Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Antum tuh semuanya dari saripati tanah bakal kembali menjadi tanah. Apapun yang antum pakai, mobil apapun yang antum kendarai, rumah semewah apa yang kalian tempatin,
bakal balik antum jadi tanah. Kemudian dari saripati tanah itu dijadikan nutfah, air mani yang diletakkan di rahim yang kokoh. Dari situ terjadi proses menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian ada tulangnya, lalu jadi manusia. Jadi ciptaan yang berbeda. Bayangkan dari air mani, tahu-tahu jadi antum nih. Antum asalnya dari mimma'in mahin, dari air yang hina itu. Dari sini seorang muslim gak boleh sombong. Kau kenapa sih sombong? Ada orang-orang yang sombong, seakan-akan bahan penciptaan dirinya beda sama orang lain. Makanya dulu guru SD kita itu ngasih tahu, ente itu jangan sombong, ente juga makan nasi gitu. Sama yang ente makan tuh nasi juga, nggak ada bedanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Thumma, nih kata Allah, setelah jadi manusia kayak gini, terus gimana? Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian kalian setelah itu pasti mati. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang nggak ada orang yang kekal dan abadi. Antum silahkan perhatikan orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang mungkin memiliki pangkat-pangkat tinggi. Apa bisa dia menambah umurnya? Jangan menambah umurnya, menambah jabatannya aja. Kalau udah pensiun harus turun dia. Dia mau bayar, anak nggak ingin pensiun, anak bayar berapa? Mamanya jenderal nih, jenderal di kepolisian atau di TNI, kira-kira bisa nggak dia nambah 5 tahun bayar? Waktunya turun nanti. Di dunia aja ada aturan seperti itu. Bagaimana dengan di akhirat? Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Habis kalian akan jadi bangkai, jadi mayit. Dan ketika mayit, subhanallah, orang akan menginjak-injak antum walaupun antum bos. Anak antum pun akan nginjak-nginjak antum. Ibu yang sangat dicintai ditaruh, diinjak-injak sama dia. Dirapatkan agar tidak mengganggu orang yang lewat di sana. Aromanya. Karena antum sudah bangkai. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Apakah kalian mati selesai? Kalau mati itu selesai jamaah, insya Allah banyak orang bunuh diri. Kalau dengan kematian selesai urusan kita. Orang punya utang gak bisa bayar, loncat dari gedung, selesai. Apalagi kita tahu urusan di dunia. Ada orang-orang yang ikut asuransi, kalau dia mati dilunaskan utangnya. Jadi dia loncat, lunas utangnya. Oke, di dunia kau lunas. Orang yang mati bunuh diri, orang yang mati dengan pisaunya, maka dia akan menusuk-nusuk pisaunya di perutnya dia di neraka Jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesuksesan seseorang tentunya diraih dengan perjuangan. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ujian itu berat. Mungkin sebagian orang merasa ujian itu tidak berat buat dia karena iman. Tapi ada orang diuji sedikit langsung marah-marah. Bahkan mencela Allah Jalla Jalaluh. Kenapa dia diuji seperti itu? Allah Jalla Jalaluh berfirman di surat Ali Imran ayat 179. Ma kana Allah liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini. Kita tahu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman itu, para sahabat Nabi kumpul sama orang-orang munafik. Kumpul, salat satu shaf. Imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memberikan tausiah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka seakan-akan termasuk dari orang-orang Islam. Karena sholat bersama kaum muslimin. Dan ketika mati,
Bagaimana pemakaman orang munafik? Apa berbeda? Sama persis, nggak ada bedanya. Dikafanin, dibawa ke masjid, disolatin, dikubur, didoakan. Subhanallah. Maka Allah turunkan ayat ini untuk mengatakan nggak mungkin kalian dibiarkan seperti ini terus. Yang munafik dan Islam campur, nggak kelihatan. Kata Allah, hatta yamizal khabitha minat taib, sampai Allah memisahkan yang baik dari yang buruk. Memisahkan yang mukmin dari yang munafik. Ujian-ujian yang turun, kewajiban berjihad. Ingat di Madinah itu ada orang-orang munafik bangun masjid. Orang munafik bangun masjid. Padahal orang munafik itu kata Allah, idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu kalau salat malas, tapi bangun masjid. Bukan untuk salat. Untuk apa? Untuk memecah belah umat. Untuk membahayakan kondisi umat. Banyak sekarang masjid-masjid yang subhanallah. Kalau kita lihat, dibikin sholat enggak? Besar masjidnya. Antum datang ke sana dikunci kadang-kala. Bahkan ada masjid yang berdekatan. Maka ada masjid. Ketika mereka membangun masjid di kota Madinah, masjid. Yang kita tahu masjid itu tempat beribadah. Ketika niatnya salah, dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Dibakar itu masjid. Maka dengan turunnya ujian-ujian ini, agar tampak siapa yang mukmin dan siapa yang munafik. Apakah yang di masjid ini semuanya mukmin jemaah? Semuanya mukmin yang ada di masjid ini? Wallahu a'lam bissawab. Kita cuma bisa mengharap. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. Di antara bentuk badai yang pasti akan datang, kata Allah, menimpa kita. Allah katakan di banyak ayat Al-Quranul Karim. Salah satunya di surat Al-Baqarah. Ayat 154-156. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami benar-benar akan menguji. Benar tuh Allah akan menguji. Bisyai'in minal khauf, dengan rasa takut. Walju', rasa lapar. Antum kadang-kala takut besok makan apa nggak tahu. Ada orang yang takut, ya Allah kayaknya nih sewaan rumah belum bayar. Udah akhir bulan. Ada orang yang tiap akhir bulan Allah uji dengan ketakutan. Ente kalau nggak bayar diusir. Ente kalau nggak takut terus. Itu ujian memang dari Allah. Walju, kelaparan. Subhanallah, kita di Indonesia harus banyak-banyak bersyukur. Antum melihat kondisi saudara-saudara kita yang ada di Suriah, ya, kaum muslimin yang di sana. Yang mereka ahlus sunnah wal jamaah dibantai dari kedua sisi. Dari sisi orang-orang kafir dan dari sisi sekte-sekte yang nggak benar seperti ISIS. Mereka kelaparan di musim dingin seperti ini. Sebagian harus mati kelaparan. Antum kadang-kala di rumah banyak makanan dibuang-buang. Allahu Akbar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Datang ke masjid, ikut kajian, pulang motornya hilang. Mungkin apa nggak mungkin? Antum bisa jadi bawa motor antum, bawa mobil, alhamdulillah. Bisa nggak mobilnya hilang nanti? Bisa jemaah. Motor, subhanallah. Ada orang kehilangan motornya. Ya Allah, aku datang pengajian ya Allah. Kok bisa hilang motorku? Apa urusannya kau datang pengajian, nggak datang pengajian? Karena sebagian orang mengatakan, aku ini telah berbuat baik kepada Allah. Kalla, Allah yang berbuat baik kepadamu. Jangan merasa kita sudah berbuat baik kepada
Allah seakan-akan nih, subhanallah, saya ini apa yang belum saya lakukan ya buat Allah. Allahu Akbar. Semua yang ada pada dirimu dari mana sih? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada diri, apapun, sekecil apapun, itu dari Allah. Cuma memang kita ini dengan nikmat yang rutin lupa. Antum tiap hari bernafas, rutin bernafas. Kapan antum akan bersyukur dengan nikmat nafas? Ketika sesak nafas. Antum ke dokter, ya harus itu. Baru ngerasakan syukur. Antum alhamdulillah tiap hari jalan kaki. Kita tiap hari jalan kaki, dibandingkan nikmat bisa berjalan dengan nikmat mobil, kita lebih bersyukur mana? Jamaah, nikmat mobil antum. Alhamdulillah, saya punya mobil, Masya Allah, syukur sama Allah. Kau dikasih kaki bertahun-tahun sama Allah. Mana kesyukuranmu yang besar seperti ini? Baru akan merasakan syukur itu kalau dia umpamanya tabrakan. Kakinya patah. Sebulan, 2 bulan digips nggak bisa jalan. Bulan ketiga dikunjungin sama sahibnya. Ente gimana ente kaki ente? Alhamdulillah jari ana bisa gerak. Jarinya doang bisa gerak dia alhamdulillah. Selama ini kau bisa berjalan. Kau bisa megang tanganmu. Mana kau syukuri? Subhanallah jemaah. Makanya kenapa kita ini dianjurkan berkunjung ke rumahnya orang sakit? Kenapa dalam Islam dianjurkan berkunjung ke rumahnya orang sakit? Agar antum tahu dengan nikmat Allah. Maka sekali-kali antum ke rumah sakit. Datang lihat tuh orang-orang sakit. Allah, antum akan merasakan nikmat yang besar. Kalau antum pas gak punya uang sama sekali, datang ke rumah sakit. Ngapain? Ngelihat orang sakit. Insya Allah usahakan antum masuk itu ke bagian yang tabrakan-tabrakan itu. Antum masuk ke sana. Setiap antum melangkah, insya Allah antum akan mengatakan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Aku walaupun gak makan gak apa-apa ya Allah. Melihat satu persatu ya Allah. Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta. Wal anfus. Dan kekurangan orang-orang yang kita cintai. Ditinggal mati oleh anak. Anak ditinggal mati oleh ayahnya. Suami ditinggal mati oleh istri. Istri ditinggal mati oleh suami. Akan ada seperti itu. Ini sudah aturannya. Kalau bukan antum yang mati duluan, keluarga antum ada yang mati duluan. Dan kita sudah melihat orang-orang yang kita cintai pergi. Makanya jangan minta panjang umur. Karena orang yang minta panjang umur harus bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Bisa dibayangin antum kalau umurnya 100 tahun. Mungkin anak antum sudah mati semua. Cucu antum sudah mati semua. Setiap satu anak mati antum mengantarkan ke jenazah, hati antum terpotong. Kalau 10 anak antum mati, sampai antum mengantarkan jenazah cucu-cucu antum, subhanallah. Maka mintalah umur yang berkah.